innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salamun ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahi ma ba'du. Sahabat Isi Ngaji, semoga semuanya ada dalam sehat walafiat dan semoga Allah senantiasa berikan kita rahmat, maghfirah serta ridhonya. Dan mudah-mudahan tatkala kita berjumpa dengan Allah, kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman dan Islam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagi ikhwafillah yang baru bergabung, silahkan klik saja tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadikan pemberitahuan kepada kita semua. Baik ikhwafillah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan seorang pendeta yang bernama Pendeta Rizli Lubis. Jadi pendeta ini mengadakan acara live pada waktu kemarin, malam kemarin, dengan mendatangkan pengacara daripada KC ikhwafillah. Jadi di acara live kemarin itu bahwa Pendeta Rizli Lubis mengadakan dialog atau sesi tanya jawab gitu ya. Bagi sesiapa yang ingin bertanya kepada pengacara itu dipersilahkan, termasuk katanya kadrun. Kita tidak tahu kata kadrun ini ditunjukkan kepada siapa, tapi kalau misalkan kita melihat non muslim di sana, ya, banyak non muslim di sana, mobil khususnya seperti Pendeta Saifuddin Ibrahim, bahwasanya kata kadrun itu disematkan kepada kaum muslimin. Ya, ini bukan mengada-ngada ikhwafillah, bahkan kami juga itu disebut channel kadrun. Tasik Ngaji ini disebut channel kadrun oleh Pendeta Saifuddin Ibrahim. Channel kadrun itu mulai dari Nandar, Tasik Ngaji, kemudian Mu'alaf Center gitu. Tapi terlepas daripada itu semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menyoroti perkataan daripada Rizli Lubis. Seakan-akan Rizli Lubis ini menyamakan IQ orang Indonesia dengan IQ gorila. Ya, kita akan simak terlebih dahulu videonya. Silakan ikhwafillah. Jadi ini yang nonton kita 1000-an lebih ya, 1300 berapa begitu ya yang masuk di sini. Jadi mungkin ada yang mau bertanya ya, yang ada mau bertanya silakan ya, kita kasih kesempatan ya, yang mau bertanya silakan. Kadrun pun boleh masuk, tapi yang tanyanya itu yang intelek lah gitu ya. Karena begini, karena menurut yang saya ketahui di Google itu IQ-nya orang Amerika itu hampir kira-kira 100 gitu. Orang satu lagi Singapura itu 100 lebih malah, rata-rata ya. Terus Korea juga hampir 100 dan segala macam. Tapi gorila katanya IQ-nya 87. Terus di Google itu kita ketik aja IQ orang Indonesia rata-rata 87, Pak. Baik ikhwafillah, barusan kita sudah dengarkan pernyataan daripada Pendeta Rizli Lubis yang seakan-akan menyamakan antara IQ orang Indonesia, rata-rata IQ Indonesia dengan gorila ikhwafillah. Tadi disebutkan bahwa IQ gorila itu 87 katanya. Dan kalau misalkan melihat di Google, ternyata katanya IQ orang Indonesia itu 87. Nah, seakan-akan kalau misalkan ada perbandingan seperti ini, itu disamakan. Kalau misalkan IQ gorila 87 dan IQ masyarakat Indonesia rata-rata 87, itu seakan-akan disamakan ikhwafillah. Nah, kita sebagai kaum muslimin, kita sebagai masyarakat Indonesia pada umumnya, tentu melihat hal yang semacam ini marah gitu ya, kesal karena statement yang dikatakan oleh pendeta ini. Apalagi ini sudah disampaikan di halayak umum, di depan 1000 orang lebih pada waktu itu, mungkin sekarang sudah bertambah ikhwafillah. Kan kita juga mendengar daripada statement yang disampaikan oleh Pendeta Rizli Lubis ini tidak rela dan tidak ridho. Apalagi ini disamakan dengan hewan ya. Kita kan manusia disamakan dengan hewan ikhwafillah. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau misalkan sama
IQ gorila dengan IQ masyarakat Indonesia rata-ratanya begitu ya. Kenapa gorila tidak pakai baju? Kenapa gorila tidak tahu malu? Kenapa gorila tidak punya akun TikTok, akun YouTube? Karena rata-rata masyarakat Indonesia kan mempunyai media sosial, tidak punya Facebook dan sebagainya. Kenapa tidak seperti itu? Kalau misalkan pengen menyamakan IQ gorila dengan manusia, dari segi apanya gitu? IQ gorila dan IQ masyarakat Indonesia rata-rata pada umumnya katanya disamakan ya, dari segi apanya begitu ya. Ini kalau menurut saya ini sebuah penghinaan yang sangat luar biasa ya khafillah. Nah sekarang kita akan mencoba untuk mengandai-andai saja, kalau misalkan pendeta Rizal Lubis ini dulu sekolah SD, lalu kemudian nilai rata-rata rapotnya itu 3, 2, 3, 2 dan membuat nilainya itu atau rapotnya itu menjadi merah. Lalu kemudian ada ayah daripada Rizal Lubis ini melihat rapot tersebut, lalu kemudian ayahnya itu menyamakan antara pemikiran pendeta Rizal Lubis misalkan dengan monyet, karena kalau misalkan monyet juga disekolahkan pasti rapotnya itu merah, Anda tidak bisa menjawab begitu ya. Kalau misalkan ada perbandingan seperti ini, tentunya Rizal Lubis kan akan marah begitu ya. Masa manusia disamakan dengan monyet? Begitupun juga ketika Anda lalu kemudian berkata di depan umum, di halayak umum, bahwa gorila itu sama dengan IQ orang Indonesia begitu ya. Jadi ini sangat menyakiti sebetulnya warga negara Republik Indonesia. Rata-rata IQ-nya kalau misalkan dikatakan sama dengan gorila itu, ikhwafillah, naudzubillahi min dzalik. Apalagi tadi sudah disinggung IQ-nya orang Amerika, IQ-nya orang Eropa, ternyata katanya IQ-nya itu lebih daripada 100. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata dengan IQ yang lebih daripada 100 itu banyak orang Amerika, banyak orang Eropa yang memilih masuk Islam. Masya Allah, ini sangat luar biasa ikhwafillah.